Jadi, hari ini saya tidak akan membahas, karya, tetapi lebih ke problem ya, persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi, seni rupa modern Indonesia. Eee, kita tahu, seni rupa modern itu kalau Anda belajar sejak SMA dulu, sering mendengar bahwa, awal dari pertumbuhan seni rupa modern itu biasanya ada tokoh yang selalu dibicarakan di sana, yaitu Raden Saleh. Nah, problemnya adalah, kenapa Raden Saleh dijadikan tokoh? Ya bahkan dijadikan, tokoh masa perintisan seni rupa modern. Kenapa di era Raden Saleh itu disebut masa perintisan dan Raden Saleh itu disebut perintis? Ya, apa kontribusinya Raden Saleh di dalam seni rupa modern di Indonesia? Ya, jadi kita harus kritis juga di sini, jangan kalau belajar misalkan hanya menerima taken for granted ya, jadi hanya oke dihafal, bukan itu. Jadi harus dipertanyakan, kenapa Raden Saleh? Apa tidak ada yang lain? Gitu. Apa tidak ada yang lain? Apa hanya satu-satunya orang yang bisa disebut sebagai perintis seni rupa modern itu Raden Saleh di Indonesia? Ya, begitu istimewakah ya posisi Raden Saleh itu disebut sebagai perintis seni rupa modern, ya. Ada apa di sana? Ya, ada peluang apa, kontribusi apa ya, terhadap satu tokoh ini. Ini nanti sebenarnya jadi masalah yang serius di dalam sejarah seni rupa ya. Apakah karena Raden Saleh itu orang ningrat, ya kemudian lalu mendapatkan privilege, ber kuliah ya atau memperoleh pendidikan ya di Eropa, bahkan di sana lebih dari 20 tahun ya, akhir abad 19 itu dia melanglang buana di Eropa untuk belajar seni lukis dan kemudian mendapatkan kesempatan pameran di berbagai tempat, di Eropa dan berkenalan dengan para elit kelas di Eropa saat itu. Ya, demikian hebatnya Raden Saleh, mendapatkan satu, kesempatan ya, kesempatan untuk langsung belajar ke pusat, kemajuan seni rupa modern yang pada saat itu selalu dikaitkan dengan barat ya, yang ada di Eropa terutama. Nah, ini yang menarik kita bicarakan sebenarnya dan itu tidak mungkin akan saya jelaskan secara detail mengenai, posisi Raden Saleh ini. Ya paling tidak kita mulai mulai mempertanyakan ya, mempertanyakan ulang. Apakah gara-gara karena dia seorang ningrat lalu mendapatkan kesempatan ke Eropa, lalu kemudian dia belajar tentang, salah satu aliran yang hebat, yang sangat terkenal di Eropa saat itu yaitu romantisme. Ya, kemudian dia mempraktekkan itu dengan sepenuh tenaga ya, dan banyak melahirkan karya-karya romantis, ya yang banyak melukiskan panorama, Indonesia dan tokoh-tokoh saat itu, tentu tokoh kolonial kebanyakan yang dilukis ya, dan, termasuk juga, melukis, kejadian-kejadian di, Jawa terutama ya, terus kemudian eksotika Jawa termasuk juga, tentang kesejarahan ya. Nah, apakah dia melahirkan karya-karya seperti itu yang kemudian dia kemudian disebut sebagai, perintis seni rupa modern. Nah, di dalam studi sejarah memang makin hari itu, fakta itu atau data itu makin hari diketemukan ya. Jadi setelah Raden Saleh, ya sampai kepada masa-masa berikutnya itu, ya ternyata, sedikit banyak mulai terkuak ya, terkuak, orang-orang yang juga, memiliki, kapasitas, dianggap memiliki, kapasitas peristiwa dan, dimuat ya, pemberitaannya atau tulisan-tulisan terkait dengan peristiwa yang dibuat di luar Raden Saleh itu, sudah mulai bisa dilihat di dalam arsip-arsip kolonial. Nah, sejauh apa itu kita tunggu saja karena, ada banyak teman, bukan banyak ya, beberapa teman yang sudah mulai meneliti arsip-arsip kolonial untuk mengungkap, misteri sejarah seni rupa modern di Indonesia. Oke, sekarang kita lihat dulu.
Kalau kita bicara seni rupa modern, maka sebenarnya terus terang saja, biasanya untuk orang-orang di luar Eropa atau mantan bangsa-bangsa jajahan itu terjebak oleh mitos seputar kemodernan. Jadi kemodernan itu ada mitos yang kemudian sadar atau tidak sadar, setuju atau tidak setuju, ya itu dihayati bahkan dipercaya sebagai suatu kebenaran. Nah ini, juga harus dipertanyakan ya. Jadi kita sekarang, sangat berhak untuk mempertanyakan ulang karena sekarang cara pandang yang postkolonial itu justru mengkritisi apa yang dulu kita anggap benar, bisa jadi sekarang, menjadi, berbanding terbalik. Ya karena kita sudah menggunakan penalaran-penalaran yang lebih kritis dan mendasar. Mitos yang pertama, ya selalu kita katakan hal-hal yang sifatnya modern itu selalu menunjuk barat sebagai pusat kemajuan. Ya, barat dalam hal ini yang dimaksud adalah Eropa, ya. Nah, pertanyaan kalau kita Eropa itu kita sebut barat, western, ya, karena memang posisinya berada di barat kita, ya. Kita ini ada di, sebelah timur, lalu, kalau menunjuk Eropa itu kita menunjuk ke arah barat, ya. Nah, barat itu ada bisa jadi sebuah pengertian politis, ya, pengertian kultural, ya, atau sekadar menunjukkan tempat karena kita posisinya berada di timur, mereka di barat. Nah, tetapi, ternyata bukan sekadar itu ya, ternyata itu semacam klasifikasi, level, kemajuan, suatu bangsa. Jadi manakala disebut barat, maka di situ mengandung nilai-nilai kemajuan. Mengandung, titik-titik peradaban yang dianggap, lebih tinggi, lebih maju, ya, dan yang lain-lain di luar barat itu dianggap, terbelakang, ya. Nah, ini kalau kita tetap mengacu kepada ini, maka kalau kita menjadi modern itu lalu mau tidak mau merujuknya itu selalu ke barat, ya. Jadi sesuatu disebut, memasuki era modern apabila, eee, bersentuhan dengan barat. Nah ini. Nah sekarang pertanyaannya itu modern itu apa dulu? Ya, modern apa dulu kan gitu. Apakah modern itu selalu kaitannya dengan barat atau ada sikap-sikap yang lain di luar itu? Kita tengok dulu, ya, mitos yang berikutnya, nanti kita pecahkan apa itu sebenarnya modern itu, ya. Yang berikutnya, mitos yang berikutnya adalah adanya pengakuan atau ya hegemoni ilmu pengetahuan modern barat itu sebagai jalan utama untuk menjadi maju. Jadi ilmu pengetahuan modern yang tumbuh di barat, ya, yang dikembangkan oleh orang barat setelah Renaissance, ya, setelah Renaissance di barat itu sekitar abad, apa itu masuk abad 16, 17, setelah abad 15 itu, ya, itu yang dianggap sebagai suatu peta jalan yang harus dilalui. Bahwa untuk menjadi modern harus based on science, based on scientific, ya. Jadi harus, berdasar pada ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan pun itu menunjuknya pada barat. Pertanyaannya adalah, apakah sistem pengetahuan itu hanya dari barat? Ya terutama sistem pengetahuan modern. Ya, kalau kita lihat, lebih ke belakang lagi, ya, barat itu sebenarnya mengembangkan ilmu pengetahuan modernnya itu kalau itu kemudian disebut oleh mereka ke pengetahuan modern, sebenarnya itu juga ada kontribusi dari pengetahuan ilmu pengetahuan yang sudah dikembangkan di abad ke-7, ke-8 ya di, Baghdad waktu itu, ya yaitu di masa keemasan Islam. Ya, jadi tahun 700, 800 ya. Itu masa keemasan Islam di mana para sarjana-sarjana muslim yang pada saat itu memang, ada iklim, kebebasan berpikir dan, penulisan, pemikiran itu secara luar biasa, ya banyak melahirkan, buku-buku hebat terutama tentang kedokteran, anatomi, astronomi, ya dan seterusnya itu ditulis oleh sarjana-sarjana muslim di
era keemasan Islam saat itu. Nah, pada saat itu Eropa sedang mengalami masa kegelapan, Dark Age. Ya, di Eropa sedang mengalami masa kegelapan. Jadi abad ke-3 sampai abad ke-12-an itu, Eropa itu sedang masa kegelapan. Masa kegelapan artinya di situ ada dominasi dari lembaga agama yang dimana dalam hal ini adalah masa dominasi Kristiani ya di awal abad 3, pertumbuhan agama Kristen dan kemudian juga menghegemoni peradaban Barat saat itu, yang dimana kebenaran itu hanya dipercaya sumbernya dari ajaran-ajaran Kristiani. Nah, ini yang kemudian oleh orang Barat sendiri dikritik sebagai zaman gelap, ya zaman gelap. Ya zaman gelap karena otoritas pemikiran itu tidak dikembangkan, hanya mengikuti kebenaran tunggal. Ya dalam hal ini berdasarkan ajaran-ajaran Kristiani. Nah, apabila ada orang yang berseberangan dengan ajaran-ajaran seperti ini dari Kristiani ini, maka menerima konsekuensi yang tidak main-main, bisa dikucilkan bahkan bisa sampai dikucilkan atau bahkan sampai dibunuh ya. Jadi ini luar biasa hegemoninya saat itu. Maka kemudian tidak terjadi satu pengembangan pemikiran yang sangat bebas seperti yang dikembangkan oleh masa sebelumnya, yaitu era Yunani. Zaman Yunani klasik terjadi pengembangan pemikiran yang bebas dan sangat mendacar. Karena itu Anda kalau belajar filsafat ilmu atau ilmu pengetahuan itu selalu rujukan utamanya secara filosofis itu pasti ada di Yunani kalau kita belajar pengetahuan ilmu pengetahuan Barat. Nah, kembali ke sini, jadi ini akhirnya menjadi mitos. Jadi ilmu pengetahuan yang akhirnya menyebar ke luar Barat melalui kolonialisme dan juga ilmu pengetahuan itu dikemas menjadi penerbitan buku oleh orang Barat itu, ya karena sudah ditemukan mesin cetak Gutenberg, kemudian juga sudah ada teknologi cetak yang lebih bagus, ya lalu kemudian pembuatan kertas yang makin baik, sekalipun kertas itu pada awalnya ditemukan di Cina ya, ya kemudian ilmu pengetahuan yang kemudian sudah dibukukan dan memang Barat itu memiliki keunggulan dalam hal segala hal yang diketahui, segala hal yang dipikirkan itu ditulis. Jadi tidak hanya diobrolkan. Ya, jadi kemenangan Barat menguasai infrastruktur ilmu pengetahuan modern itu memang kita harus akui bahwa semua apa yang dia pikirkan itu ditulis. Jadi bukan hanya sekedar diceritakan turun-temurun, tetapi ditulis dalam buku. Nah, karena itu buku itulah yang kemudian menyebar ke seluruh dunia, yang kemudian kita jadikan pengetahuan, ya kita jadikan sumber-sumber rujukan pengembangan ilmu pengetahuan. Sampai hari ini itu karena segala sesuatu yang dipikirkan itu ditulis. Ini kan berbeda dengan kita. Kita itu kan senengannya lesan, ngobrol. Ya, kalau ngobrol bisa berjam-jam, tapi kalau nulis mungkin setengah jam, 1 jam itu sudah capek ya. Tapi kalau ngobrol bisa berjam-jam. Nah, mari kita ubah itu, paradigma itu. Cara kerja kita rubah. Jadi kita harus banyak membaca, banyak menulis, ya sehingga akhirnya mengurangi banyak bicara. Ya, jadi bicara sih boleh untuk misalkan tukar pendapat, diskusi, FGD dan seterusnya, mengikuti seminar itu kan harus bicara. Ya, tetapi itu kan terbatas waktunya kan, waktunya tidak sampai berlarut-larut gitu. Dan itu pun dikondisikan, dibatasi oleh satu tema dan waktu kan. Karena itu orang Barat dalam hal ini sangat ketat di situ. Ya. Kemudian yang berikutnya ada mitos yang selalu didengung-dengungkan bahwa dasar dari kemajuan itu rasionalitas. Dan rasionalitas itu dipercaya sebagai metode untuk memahami realitas. Nah, itu. Nah, apa betul itu semua hal yang atau menyangkut realitas itu hanya bisa dipahami oleh realitas, oleh rasionalitas? Ini yang harus kita kritisi juga karena tidak semua hal realitas itu sebenarnya tidak cukup hanya dipahami secara rasionalitas. Ya, pengalaman-pengalaman banyak bangsa, tidak hanya di Barat, ya,
Ya memang rasionalitas kita akui sebagai satu metode cara memahami untuk realitas, kita menghadapi realitas kita pikirkan, iya. Tetapi ada realitas yang, tidak serta-merta bisa dipahami. Misalkan realitas tentang, pengobatan tradisional, itu kan ada hal-hal yang, ditemukan justru atau dipraktekkan ini tidak berdasarkan rasionalitas, bahkan menggunakan cara-cara yang bisa bisa kita anggap sebagai irasionalitas. Ya karena memang potensi manusia itu bukan hanya pada otak aja, bukan pada rasionalitas. Ya manusia itu diberi perangkat oleh Allah itu ya berbagai macam potensi yang bisa membaca segala hal itu tidak hanya melalui rasionalitas. Ya melalui kepekaan indera-indera yang lain itu bisa, memahami di balik realitas bahkan, ya. Jadi di balik realitas itu dia bisa memahami karena memang menggunakan, cara-cara yang tidak melalui rasionalitas. Jadi makanya kemudian, munculnya ajaran tasawuf, sufisme dan seterusnya itu kan itu tidak, melalui rasionalitas, ya. Jadi dia menembusnya dengan, daya-daya yang lain, ya, jadi bukan melalui rasionalitas. Dan akhirnya dia bisa mengungkap, bisa menjelaskan apa-apa di balik realitas itu dan lebih mendalam, ya. Oke, yang berikutnya, mitos tentang kemodernan itu adalah, menganggap sejarah itu bergerak dalam arus utama. Jadi ibarat orang itu berjalan bersama-sama dalam satu arus utama, katakanlah ada jalan tolnya gitu. Sejarah itu bergerak di dalam satu arus tunggal yang disebut dengan mainstream, ya, mainstream, ya. Kemudian karena arus tunggal itu menuju ke satu arah yang sama, suatu progres, suatu kemajuan, ya, maka itu, sejarah itu bergerak lurus ke depan terus itu, linier ya, disebut dengan prinsip linearitas, ya. Dan, setiap, linearitas itu selalu membangun apa yang disebut dengan, keinginan untuk selalu menemukan hal yang baru, terus-menerus mencari hal yang baru. Itu yang disebut dengan novelty, ya, novelty. Jadi, mitos ini sampai hari ini ya, sampai hari ini itu masih dipercaya ada gitu. Apa betul selalu sejarah itu, bergerak secara, menggunakan alur utama dan itu alur utama atau arus utama yang dipahami oleh barat, ya. Jadi arus utama itu, sesuatu yang nanti didasarkan pada rasionalitas itu sendiri. Ya, dan rasionalitas itu adalah yang dipercaya sebagai dasar dari, pengembangan ilmu pengetahuan itu, ya. Jadi rasionalitas, ilmu pengetahuan, dan arus utama itu menjadi inherent ya, jadi menjadi satu kesatuan ya. Jadi ada inherent, ada koheren di situ. Jadi menjadi satu kesatuan yang tidak bisa, dilepaskan satu sama lain. Ya, untuk menjadi novelty maka syaratnya harus linier ya. Sejarah itu harus bergerak linier, tidak boleh kembali ke belakang. Jadi sejarah itu harus terus on progress ya. Jadi terus eh, terus maju, terus masuk ke belakang, terus ke depan terus ya. Ya dengan kemudian menemukan nanti akan menemukan apa yang disebut dengan kebaruan itu novelty itu. Nah, kemudian mitos yang berikutnya adalah tata nilai barat dipercaya universal. Nah, ini. Jadi tata nilai termasuk tata nilai estetik. Ya, jadi tata nilai estetik itu dipercaya universal. Jadi apa yang dipikirkan barat ya misalkan dalam tradisi estetik ya, jadi dari pemikiran estetik dari mulai Yunani sampai sekarang itu dianggap eh, mengandung kebenaran yang universal. Ya. Kemudian karena universal maka bersifat tunggal. Artinya tunggal itu ya menggunakan model barat itu. Barat sebagai sebuah paradigma. Tunggal ya. Dan hegemonistik. Karena itu hegemonistik. Nah, sampai hari ini ya, sampai hari ini kita di dalam ilmu seni rupa itu dalam estetika juga menganggap pemikiran estetika yang bertitik tolak dari metafisika barat itu dianggap mengandung nilai-nilai universalitas ya,
dan bersifat tunggal, dan tentu akhirnya menghegemoni kesadaran kita. Nah, pertanyaannya apa betul seperti itu? Apakah ada tata nilai itu bersifat universal, apalagi tata nilai keindahan itu? Ya, prakteknya kan tidak ada, bahkan sekarang dipatahkan sendiri dengan banyak buku-buku yang terbit yang belakangan ini yang terkait dengan misalkan apa itu tentang estetika dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi aesthetic of everyday life ya. Jadi keindahan atau estetika yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Ya, jadi hal yang dulu dianggap selalu dibicarakan secara filosofis, yang spekulatif, filosofi spekulatif ya. Ya kemudian makin hari makin ke sini itu keindahan itu ternyata keindahan yang empiris. Dan empiris pun dialami oleh subjek, oleh individu yang langsung berinteraksi dengan pengalaman keseharian. Ya. Misalkan Anda mengalami keindahan minum kopi di pinggir jalan. Ya, jadi apa bedanya minum kopi di pinggir jalan bersama teman-teman Anda, kemudian Anda bandingkan kalau ngopi di tempat Anda sendiri, di rumah, ya, membuat sendiri, diminum sendiri di rumah sendirian itu. Padahal sama minum kopinya. Ya. Dan itu ternyata ada sesuatu kenikmatan yang sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Ya, makanya kalau tidak berbeda tentu akan tidak ada warung ya. Jadi tidak ada warung, tidak ada tempat apa itu cangkruan ya. Itu akan sepi karena tidak ada bedanya. Tapi ternyata orang termotivasi, terdorong untuk minum kopi di luar rumah ya. Kenapa? Karena sesungguhnya bukan minum kopinya itu yang dinikmati, tetapi ada suasana yang berbeda dibandingkan dia minum di rumah. Nah, ini yang disebut dengan keindahan yang keseharian, yang dialami langsung, bahwa itu ada pleasure, ada kenikmatan yang sulit dijelaskan ya, sulit dijelaskan, dan itu memang selalu dilakukan, sering kali dilakukan seperti itu. Nah, ya ini uh, uh, ini cita rasa seperti itu sekarang itu ya banyak ditulis oleh para pemikir estetika ya, yang dulu selalu menganggap segala sesuatu itu mesti deduktif ya, keindahan itu mesti bersifat platonis ya, bahwa dalam nilai keindahan itu mesti ada nilai-nilai yang sifatnya universal ya, metafisik ya. Ternyata itu terlalu spekulatif, dianggap terlalu tinggi ya, dan tidak memperlihatkan keseharian. Nah, sekarang hal ini mulai dipertanyakan ulang. Nah, yang berikutnya, mitos yang berikutnya adalah dunia di luar barat akhirnya dijadikan proyek pembaratan. Nah, ini. Jadi dunia di luar barat dijadikan proyek pembaratan. Apa makna di balik ini? Maknanya kita ini dianggap orang yang tidak beradab. Karena itu dijadikan proyek, ya, dijadikan proyek pembaratan. Karena menganggap barat itu adalah sebagai solusi peradaban, sebagai sebuah paradigma tunggal tadi, ya, yang akan memberadabkan banyak orang ya di luar barat. Nah, ini nanti kita lihat termasuk pada seni rupa berpengaruh seperti apa itu ya. Jadi di luar barat itu dijadikan proyek pembaratan. Westernized di situ. Nah, ini yang saya sebut mitos-mitos seputar kemodernan yang kita keluar dari sini terasa ambigu, ya, terasa aneh gitu, dan tidak percaya diri. Ya, kalau kita berusaha keluar dari sini, yaitu yang disebut dengan hegemoni. Ketika kita berusaha untuk lepas dari mereka, ya ternyata tidak serta-merta kita bisa, karena sudah saking kuatnya. Ya. Jadi mitos-mitos itu karena Barat dianggap pusat kemajuan, maka mata kita itu semua menuju Barat. Ya. Kalau ingin maju ya kayak Barat gitu, kira-kira seperti itu. Nah, sampai kemudian termasuk bahasa yang mereka mereka pakai pun kita jadikan mitos, sebuah gengsi, sebuah kemajuan. Sampai di dunia pendidikan tuh mau lulus sarjana yang sekolah di Indonesia
semua disampaikan dalam bahasa Indonesia, menulis skripsi juga dalam bahasa Indonesia, tesis bahasa Indonesia, disertasi bahasa Indonesia, tapi sudah lulus semua, tetapi kalau bahasa Inggrisnya belum lulus, tidak bisa lulus. Itu kenapa? Karena itu adalah mitos. Jadi dianggap menguasai bahasa Inggris itu adalah syarat menuju kemodernan. Ya. Jadi ini agak aneh ya, jadi agak aneh. Ya bangsa yang modern apakah ditentukan seperti itu? Ya nanti dulu kita lihat misalkan kasusnya Rusia, di mana bahasanya tetap Rusia. Banyak yang tidak bisa bahasa Inggris di sana. Kasusnya Korea Selatan, kasusnya Cina, kasusnya Jepang. Ya, jadi mereka dari bangsa modern semua, tetapi tidak harus berkiblat 100% kepada Barat. Ya. Jadi lalu berarti apa modern itu akhirnya? Kalau modern itu tidak serta-merta dihubungkan dengan Barat. Ya kalau dari kita membaca sejarah ya, sejak sejarah lama ya, sejarah lama, orang Indonesia itu atau Nusantara dulu disebut, itu kan sudah terbiasa berinteraksi dengan tegangan-tegangan atau yang diperoleh dari luar. Jadi ada unsur luar yang masuk, kemudian kita berusaha berdialog, bernegosiasi, yang kemudian menghasilkan satu sikap-sikap yang kompromistis ya. Jadi bisa bersifat akhirnya akulturatif ya, sampai kepada sinkretis ya. Jadi kita sudah terlatih sebagai bangsa di Nusantara saat itu ketika ada kedatangan pengaruh Hindu, Buddha yang datang dari India, kita happy-happy saja. Ya, nyatanya juga menghasilkan satu bahasa baru, bahasa ekspresi baru, ya peradaban baru yang diwarnai antara kelokalan, kenusantaraan dan spirit dari Hindu dan Buddha. Ya, nyatanya juga menghasilkan peradaban yang luar biasa. Ya, ada Borobudur dan seterusnya itu. Nah, kemudian masuk bangsa Tiongkok atau Cina ya datang ke Indonesia juga happy saja gitu. Ya tetap saja diterima, akhirnya juga mampu berinteraksi dengan baik dan kemudian warna-warna kecinaan itu juga tetap ada, warna-warna kelokalan juga tetap tidak hilang. Jadi itu adalah sebuah kecerdasan lokal, local genius yang merespon pengetahuan dari luar ya itu dengan enak ya, dengan sikap yang terbuka. Dan sikap terbuka, akomodatif terhadap satu perubahan, entah dari mana asalnya, dan kemudian dia bisa merespon, bisa mendialogkan, ya bisa membahasakan dengan cara yang baru, itu yang disebut dengan sifat modern. Jadi sumbernya bisa dari mana saja, tidak harus dari Barat. Nah, jadi kemodernan itu sebenarnya open mind ya, otaknya kita buka, otak kita ini kita buka menerima anasir dari luar, ya. Dan kemudian kita bukan kemudian fotokopi, ya, tetapi kita ada proses dialektika, proses dialog yang intensif di situ. Nah, jadi kemodernan itu sikap yang seperti itu, ya gambarannya. Dengan demikian, hakikatnya kemodernan itu tidak serta-merta harus dikaitkan dengan Western, dengan Barat. Ya, dengan apapun, dengan Islam, dengan Hindu, dengan Buddha, dengan Konfusius dan yang lain-lain itu, ya. Jadi itu yang disebut dengan kemodernan. Jadi kemodernan itu membentuk perubahan perilaku, perubahan kebudayaan. Ya, ada transformasi-transformasi yang terjadi itu antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Ya, itu. Oke, fokus kuliah kali ini ada 3 sebenarnya. Mungkin bisa selesai, mungkin tidak, tapi ini saya usahakan untuk cepat untuk menjelaskan. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan, tadi saya sudah mulai menjelaskan tentang tegangan modernitas. Jadi memang kalau pertemuan arus eksternal dan internal itu pasti ada tegangan. Tegangan bukan berarti terus apa gitu, bukan. Tegangan di situ ada proses dialog, ya proses dialog, proses apa itu saling mengenal, ya saling mengenal gitu. Jadi ada tegangan modernitas di situ. Kemudian yang kedua, struktur historis seni rupa modern itu seperti apa. Yang ketiga,
mengenai problem paradigma atau teori seni rupa modern itu seperti apa. Jadi problem teoritisnya seperti apa. Dan ini yang sebenarnya butuh penjelasan yang panjang sebenarnya ya. Tetapi oke, saya akan berusaha untuk menjelaskan sesingkat mungkin agar semuanya bisa tercakup. Oke, yang berikutnya ini. Eh, Tadi sudah saya jelaskan bahwa masyarakat atau bangsa atau peradaban modern itu selalu dikondisikan bertemunya dua arus ya, arus internal dan arus eksternal, yaitu. Jadi arus internal itu katakanlah kenusantaraan ya bertemu dengan arus non kenusantaraan ya, bisa bisa dari barat itu sendiri, bisa dari Hindu, bisa dari Buddha, bisa dari Islam, bisa dari Cina ya, yang kemudian dipertemukan di tengah. Dan itu akhirnya memang menimbulkan tegangan ya, tegangan-tegangan atau gesekan-gesekan pemikiran-pemikiran karena tadi mengenal satu sama lain dan akhirnya menjadi satu pilihan-pilihan di situ. Nah, itu pada awal abad 20 ya tegangan itu sangat mengemuka ya, terjadi sekali, keras sekali dan sekalipun keras di situ adalah dalam rangka untuk mencari format menjadi bangsa modern itu seperti apa. Ya. Dan itu secara politis itu memang sudah didiskusikan ramai sekali dan bahkan mendapatkan perhatian tahun itu ya dalam polemik kebudayaan dan kemudian polemik kebudayaan itu ketika diperingati 50 tahun polemik kebudayaan itu ditulis dalam buku yang cukup besar, cukup tebal ini polemik kebudayaan Sultan Takdir Ali Shahbana. Jadi di sini ada banyak tulisan para tokoh, para pemikir Indonesia yang mengenang polemik kebudayaan yang pernah terjadi di sekitar tahun 30-an. Ya. Jadi tahun 20-an sampai 30-an itu terjadi polemik kebudayaan. Nah, ini yang sebenarnya berisi tentang bagaimana sih menjadi bangsa yang disebut dengan modern itu. Kita tahu pada saat itu kan Indonesia masih di dalam cengkeraman kolonialisme Belanda ya. Jadi kita masih di bangsa yang belum merdeka, bangsa yang terus-menerus diuji untuk memikirkan seperti apa ya, apa itu visi kemodernannya ya. Karena waktu itu yang paling hegemonik itu dari barat datang ya di awal abad itu ya, maka tegangan itu ya memang antara Indonesia dan barat ya. Itu ada tegangan di situ. Maka di sini perdebatannya adalah kalau ingin menjadi modern, ayo kita mau seperti barat plek, artinya copy paste barat, ya seluruh hidup kita ya seperti barat, ya. Terus gaya hidupnya juga seperti barat, bahasanya juga seperti barat, ya. Kalau saat itu karena dijajah Belanda ya pakai bahasa Belanda. Memang para tokoh-tokoh bangsa saat itu memang sehari-hari kalau ketemu ya rata-rata berbahasa Belanda memang. Ya karena kita belum punya bahasa persatuan saat itu, ya. Jadi kebanyakan bahasa Belanda dan kebanyakan juga pendidikannya dengan pendidikan Belanda dan berbahasa Belanda. Nah, kemudian itu yang kemudian melahirkan tesis antitesis ya. Tesis itu pemikiran yang dipikirkan secara bersama-sama tetapi kemudian diadu dengan pemikiran yang berbeda. Jadi ada tesis tentang barat dan tesis tentang timur, barat timur. Ya, jadi di situ adalah merupakan bentuk dari tegangan tadi. Ya. Oke, silahkan Anda membaca buku ini untuk menikmati bagaimana para pemikir dulu memikirkan bangsa ini untuk menjadi bangsa yang dikatakan saat itu adalah sebagai bangsa yang modern seperti apa. Bangsa yang beradab itu seperti apa. Itu silakan dibaca ini. Nah, kita kalau melihat di awal 20 ketika nanti kita memahami seni rupa modern, itu kita tidak lepas dari tegangan politik ya. Jadi politik itu sebagai sebuah masa lalu, sejarah masa lalu. Ya, katanya seorang ahli sejarah mengatakan begini, politik is politik is past history, ya.
sorry gini. History is past politik. Jadi sejarah itu adalah politik masa lalu dan politik adalah sejarah masa kini. Politik is present history. Ya gitu. Nah, kita kembali pada pengertian itu sebenarnya mudah dipahami begini. Jadi kalau kita membaca tentang pergerakan-pergerakan kaum elit Indonesia, ya di mana kaum elit yang disebut elit itu pertama kalau saat itu memang orang terpelajar, bisa terpelajar karena mendapatkan akses karena dia memang golongan elit ya, elit kelas, terutama dari kaum ningrat ya, kaum ningrat yang ada darah birunya itu yang mendapatkan akses utama. Ya, karena orang yang mendapatkan akses pendidikan bisa menikmati pendidikan ala barat itu adalah hanya orang-orang elit, maka kemudian orang-orang elit itu mampu membaca segala hal terutama mengenai ideologi, mengenai nasionalisme ya dan seterusnya itu hanya bisa dibaca melalui buku-buku pemikir barat saat itu. Dan itu tentu dalam semuanya dalam bahasa asing ya. Ya belum ada terjemahan sama sekali. Nah, inilah yang kemudian justru ketika barat itu menyebarkan ilmu pengetahuan tentang politik, tentang ideologi, tentang kebudayaan, tentang apa saja, tentang hal-hal yang sifatnya sampai hal yang sifatnya praktis, itu kayak membuka kotak Pandora, ya. Jadi yang membuka kotak Pandora itu artinya mereka membuka kuncinya. Ini loh kalau ingin maju harus lewat ini. Ya betul. Akhirnya cita-cita untuk menjadi merdeka itu makin menguat justru ketika para elit itu mendapatkan pengetahuan, ya pengetahuan membentuk partai politik, pengetahuan demokrasi, ya itu yang kemudian dibaca oleh mereka, ya dengan demikian terus mengilhami itu. Nanti termasuk pada obsesinya pada kesenian, terutama pada seni rupa nanti, pada tokoh-tokoh yang nanti akan muncul berikutnya. Nah, yang ingin saya tekankan di sini, kita tidak bisa melihat keseni rupaan itu, terutama seni rupa modern, itu keluar dari hal-hal yang sifatnya pertumbuhan sosial politik yang tumbuh saat itu di era awal abad 20. Itu tidak mungkin. Ya, karena memang seni rupa itu bagian dari produk ya kebudayaan atau peradaban yang saat itu sedang berlangsung. Ya, sehingga seni rupa tidak bisa dipahami secara steril, hanya seni rupa yang terkait dengan estetik, tetapi juga terkait dengan ekstra estetik, ya hal-hal yang di luar estetika itu sendiri. Ya, seni rupa tidak bisa hanya dipahami melalui intra estetis, artinya bukan hanya soal warna, soal bentuk, soal tema, soal gaya, bukan. Itu intra estetik namanya. Tapi akan menjadi memiliki makna terkait dengan kemajuan satu bangsa apabila kita membacanya juga melalui jalur ekstra estetis. Nah, membaca jalur ekstra estetis itu tentu berelasi dengan kondisi kesejarahan, setting historis yang berkembang saat itu. Seperti yang saya tunjukkan ini, buku-buku yang mungkin bisa dibaca dan itu dapat menggambarkan daya pikir yang berkembang saat itu. Munculnya elit modern Indonesia, teosofi, nasionalisme, dan elit modern Indonesia, dan kemudian juga ini mengenai bangkitnya pemikiran-pemikiran priayi nasionalis Jawa di abad 20. Memang ketika kita ngomong Indonesia itu nanti kita juga ada persoalan ya karena Indonesia itu terlalu luas ya, terlalu luas. Yang dimaksud Indonesia itu apa sebenarnya? Ya. Dan imajinasi tentang Indonesia itu masing-masing orang juga berbeda-beda. Orang Jawa mengatakan Indonesia imajinasinya sangat berbeda kalau itu ditanyakan kepada orang Irian, orang Maluku, orang Nusa Tenggara, Timur atau Barat. Kalau ditanya apa itu Indonesia, itu imajinasinya bisa bermacam-macam. Ya, jadi mereka mungkin kesulitan Indonesia itu adalah Jakarta, itu sangat kesulitan, sulit untuk membayangkan apabila belum pernah terbentuk imajinasinya, pengetahuannya tentang Jakarta. Ya, jadi
Tetapi di era sekarang ini kita terlalu mereduksi kalau kita menyebut katakanlah seni rupa Indonesia begitu ya. Maka kemudian yang dibahas itu cuma di Jawa. Rata-rata itu ya kalau di Jawa pun milih kotanya itu. Artinya Jogja, lalu Bandung karena Bandung dulu ada pendidikan yang dibangun di awal, pendidikan tinggi seni yang waktu itu ada di Bandung yang sekarang jadi FSRD ITB ya, Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB dan kemudian ASRI Yogyakarta. Ya. Dan itu yang sampai hari ini dianggap sebagai pusat pertumbuhan seni rupa. Ya, pertanyaannya apa hanya 2 kota itu? Ya, kemana kota yang lain? Ya, misalkan Surabaya, Semarang, ya, kemudian kota-kota yang lain yang ternyata juga ada pertumbuhan seni rupa. Ya, nah itu kok kemudian tidak mendapatkan porsi yang utuh pada pemahaman seni rupa Indonesia. Jadi ini yang seringkali juga dipertanyakan di dalam banyak seminar ya. Jadi harus dipahami apa itu seni. Jangan-jangan kalau kita membahas seni rupa modern Indonesia itu sebatas kita membahas seni rupa modern di Yogyakarta dan di Bandung, ya. Atau plus Jakarta lah sedikit ya. Tetapi itu apakah itu merepresentasikan Indonesia? Nanti dulu kan itu. Nah ini yang harus juga kita lacak itu ya, karena itu tidak mudah untuk kita pahami begitu saja. Nah, saya menunjukkan ini ya, tadi kan ada tegangan menjadi modernitas itu seperti apa. Itu saya itu membayangkan seorang Soekarno ya, presiden kita yang pertama, itu memang orang luar biasa jenius ya, presiden yang sangat jenius yang bisa mengimajinasikan tentang kesadaran sejarah. Ya baik melalui imajinasi geografis dan imajinasi geokultural. Maka dia kemudian membuat satu monumen yang menggambarkan itu imajinasi kesadaran sejarah yang posisi silang Indonesia. Ya, Indonesia itu terletak di antara 2 benua dan 2 samudra kan. Nah, Anda tahu semua itu posisinya jelas secara geografis kita tepat di posisi silang, maka posisi silang itu juga diimajinasikan di dalam proyek Monas ini, Monumen Nasional ini. Ya, itu posisi silang. Jadi ini Monas itu adalah mencerminkan kepribadian Indonesia. Ini Indonesia yang tegak lurus ke langit, ya, menancap pada bumi. Ya, ini adalah simbol lingga yoni, ya. Jadi ini yoninya, ya, ini lingganya. Nah, kemudian di atas ini adalah simbol api yang menyala-nyala, yang bahannya dari emas murni, ya, dan emas itu adalah simbol keabadian, maka bersemangat sampai zaman akhir, ya, jadi menyala-nyala terus sepanjang zaman. Nah, itu. Nah, jadi di posisi silang Indonesia itu diimajinasikan oleh Soekarno melalui Monumen Nasional. Kemudian juga imajinasi tentang geokultural. Ya, geokultural. Jadi geokultural itu ya geografi ya, kultural itu budaya. Di mana di sana Indonesia itu harus dipahami kesatuan dalam keragaman, ya, unity in diversity, ya, unity in diversity. Jadi kesatuan dalam keragaman. Karena memang kita ini beragam ya, beragam. Indonesia tidak Jawa, Indonesia bukan hanya Bali. Ya, walaupun Bali itu katanya di Amerika lebih terkenal daripada Indonesia. Ya, orang Amerika menganggap Bali itu adalah tetangganya Indonesia. Jadi Bali dianggap negara itu konyol-konyolan itu masih terjadi di sana sampai hari ini. Jadi ini yang kesadaran geokultural itu harus kita bentuk bahwa Indonesia itu unity in diversity. Jadi kesatuan dalam keragaman atau keragaman dalam kesatuan, diversity and unity. Ya, itu dibolak-balik maknanya sama ya. Jadi karena memang Indonesia itu diversity, jadi beragam, ya. Bahasanya beragam, budayanya beragam, rumahnya beragam, apa saja beragam itu. Ya. Jadi tidak ada tunggal sama sekali. Nah,
Hal yang seperti itu yang kemudian diekspresikan dalam satu bentuk yang masif, yang sangat kuat message-nya di situ, yaitu melalui Monumen Nasional. Jadi Monumen Nasional itu oleh Presiden Soekarno menjadi monumen kesadaran sejarah kebangsaan Indonesia. Ini kalau kita dulu, saya pernah berpikir apabila dulu itu presidennya tidak sekelas Soekarno itu kita kayak apa ya kira-kira ya. Jadi ya itu blessing in disguise lah, jadi rahmat Allah ya, rahmat Tuhan ya. Di mana kita pernah dipimpin oleh manusia hebat di awal abad 20 itu, yaitu Presiden Soekarno. Nah, bentuk yang lain Soekarno itu karena cita rasanya pada ruang ya, ruang itu dianggap sebagai ruang historis. Ya, dia menciptakan monumen-monumen yang kemudian dijadikan simbol-simbol untuk maju ya, melesat ke depan, dan dia sama sekali menghindari simbol-simbol barat. Ya, dia menolak simbol-simbol barat. Kemajuan itu justru percaya diri pada manusia Indonesia sendiri, seperti Gatot Kaca yang mau terbang ya mengangkasa. Jadi figur Gatot Kaca itu adalah kesatria di Pandawa ya, di Pringgondani ya, anaknya Werkudara ya. Kemudian dia punya kemampuan untuk terbang. Ya, punya kemampuan terbang, dan itu dipatungkan oleh seorang pematung kenamaan saat itu ya, yang sering kali dijadikan langganan Soekarno untuk membuat proyek-proyek patung, yaitu Pak Edi Sunarso ya, Edi Sunarso. Dan dia membuat patung seperti ini, jadi ada laki-laki kekar ya, kemudian kayak siap mau terbang ya. Jadi tangannya yang kanan itu menjulur ke depan, yang bawah itu yang kiri itu ke belakang. Ya. Dan ini sekarang dikepung tol kiri kanan itu ya, dikepung jalan layang. Ya seringkali kalau dari jauh ini tidak kelihatan, kalau tidak dekat tidak kelihatan. Ya. Ini sebenarnya waktu itu diniatkan Soekarno menggambarkan manusia Indonesia melesat menuju kemajuan. Ya itu. Nah, Soekarno memang sadar bahwa menjadi manusia Indonesia itu manusia yang tidak bisa berada di dalam arus utama yang diciptakan Barat tadi. Dia seperti antitesis terhadap apa yang dibayangkan Barat, bahwa sejarah itu mesti linier. Enggak. Bagi Soekarno sejarah itu sinkretik. Jadi mempertimbangkan banyak nilai. Ya, karena memang kita tahu bahwa Soekarno itu sebenarnya ayahnya itu seorang teosofi tadi. Teosofi itu pemikiran-pemikiran yang baik-baik dari banyak sumber, kemudian dipelajari, terus kemudian dijadikan sistem nilai secara bersama-sama. Itu orang-orang teosofi seperti itu. Nah, Soekarno selalu melihat seperti itu, ya, bahwa wisdom itu, kebijakan itu nilainya juga ada di agama, di norma-norma adat, ya, di kebudayaan, di kesenian, dan macam-macam itu. Ya, itu yang kemudian bersifat sinkretik, jadi mengait-ngaitkan dan kemudian dapat dipercaya menjadi medium untuk bertransformasi ya, untuk menuju peradaban itu. Makanya itu Soekarno selalu menggunakan simbol-simbol seperti misalkan memakai pakaian itu dengan dengan peci ya, peci hitam yang sangat terkenal di dunia ya. Waktu itu kalau ada presiden di pertemuan internasional, kalau sudah ada peci hitam itu pasti itu Soekarno. Ya. Dan sampai hari ini kita tiru itu semua. Nah, jadi termasuk juga dia sangat paham tentang wayang dan selalu dijadikan alat diplomasi ya, diplomasi dengan negara-negara sahabat. Dia memamerkan betapa tingginya kesenian Indonesia itu. Ya, itu yang dilakukan oleh Presiden Soekarno saat itu. Nah ini orangnya, ya, jadi ekspresif banget itu dia dia di depan lukisan Sujoyono ya, kawan-kawan revolusi judulnya, ya itu. Terus ini buku tentang Soekarno yang saya tulis sendiri ya. Jadi Bung Karno, seni rupa dan karya lukisnya, ini saya terbitkan tahun 2001. Jadi cukup lama ya, sudah berapa tahun nih, 2001. Sekarang sudah 19 tahun buku ini tanpa terasa. Jadi saya pernah riset tentang Soekarno,
ya terkait dengan kesenirupaan. Dan buku ini memang cukup mahal ya, saat itu saja tahun itu dijual 1,5 juta tahun 2001. Nah, sekarang sudah kayak jadi buku klasik, buku langka. Baik, yang berikutnya, Presiden Soekarno menyadari karena menjadi bangsa modern itu harus based on art ya. Jadi salah satu ciri dari bangsa modern itu adalah justru pada produk keseniannya. Ya, jadi ketinggian peradaban itu indikator utamanya itu pada seni ya. Jadi Anda cek di mana saja. Jadi kalau tidak memiliki seni tinggi, maka bangsa itu pasti tidak memiliki kemajuan yang signifikan. Nah, Soekarno sejak jadi presiden itu sudah langsung mengumpulkan banyak koleksi ya dengan berbagai cara tentu ini kalau saya ceritakan panjang sekali tapi oke lah jadi hanya itu saja informasinya. Intinya presiden di mana dia tinggal di istana, maka istana itu dijadikan semacam galeri nasional atau museum nasional untuk mengoleksi karya-karya seniman yang saat itu ada. Ya, yang saat itu sedang bersama-sama berjuang mengisi apa itu kemerdekaan dan seterusnya dan kemudian karya-karyanya itu dikoleksi akhirnya menghasilkan 5 buku koleksi Soekarno itu. Bagi saya ini buku yang sangat luar biasa penting karena disinilah kita bisa menikmati betapa dari waktu ke waktu mulai dari awal abad 20 sampai tahun 60-an akhir ya seniman Indonesia itu sudah memiliki daya cipta yang luar biasa. Nah, dari sini nanti kita bisa uji di dalam karya-karya ini ya mengenai aliran, mengenai pemikiran estetik, teknik, media dan memang pada koleksi ini tercermin memang adanya interaksi pengaruh dari apa yang disebut dengan seni rupa modern barat itu. Ya. Pertanyaannya adalah apakah karya-karya yang dikoleksi Soekarno itu adalah kelanjutan dari seni rupa modern barat atau pengetahuan seni rupa modern barat itu dipraktekkan dengan cara yang berbeda, dengan ideologi yang berbeda, yang tanpa melalui tadi yang disebut dengan mainstream tunggal dan seterusnya tadi, ya akhirnya melahirkan satu cita rasa baru, ya, ya yang cita rasa baru yang ada di Indonesia di situ. Nah, kalau itu adalah sesuatu yang baru, yang ada nilai-nilai tentang keindonesiaan, yang sifatnya tadi diversity tadi, apakah itu tidak bisa disebut seni rupa Indonesia? Nah, itu sebenarnya problem-problem yang menarik dibahas ya. Jadi itu yang harus Anda upayakan ya. Ini kalau bisa membuka buku ini, ya membuka buku ini. Kalau di perpustakaan tidak ada, ya memang perusahaan tidak punya. Di perusahaan kita tidak punya. Ya di tempat saya malah ada ini. Jadi koleksi Soekarno ada 5 jilid. Awalnya itu 2 jilid, bahasa Rusia, bahasa Cina, sama bahasa Inggris, sama Indonesia. Itu waktu itu dibukukan, disusun oleh pelukis istana saat itu, yaitu Dullah. Ya, ini Pak Dullah. Pak Dullah sedang membantu Soekarno, sedang memeriksa lukisan yang mau dipasang. Ya setelah itu Dullah keluar 10 tahun menjabat sebagai pelukis istana, ya kemudian diganti oleh Liman Fong. Ya Liman Fong meneruskan sampai akhirnya menjadi 5 dan plus 1, 6. Ya, jadi sebenarnya ada sampai 6. Cuma yang jilid 6 itu jarang sekali orang yang punya. Ya, saya sendiri juga belum punya yang ke-6 itu. Oke, jadi Soekarno akhirnya dianggap sebagai patron ya, patron seni rupa. Ya, patron itu pelindung, ya pengembang, dari pembombong, motivator, ya tentang hadirnya pertumbuhan seni rupa yang dianggap mewakili perjalanan sejarah bangsa saat itu. Ya, memang saat itu orang masih sangat sulit menyebut apakah ini seni rupa modern atau tidak. Itu kan belakangan ini aja kemudian kita menyebut-nyebut itu sebuah seni rupa modern. Tapi pada saat itu ya seni rupa saja, ya kemodernan itu masih terus diperdebatkan. Ya, jadi memang tegangan konsep modern itu terus saja ada satu pemikiran-pemikiran yang selalu baru pada setiap zaman itu. Nah,
tegangan modernitas dalam seni rupa itu tercermin dari pertanyaan ini. Ya sampai hari ini. Ya sampai hari ini saya beberapa hari yang lalu membaca jurnal itu masih mempertanyakan ini. Ya. Seni rupa modern Indonesia, tanda tanya. Ya. Apakah seni rupa modern Indonesia atau seni rupa Indonesia modern atau seni rupa modern di Indonesia, ya itu dalam Inggrisnya itu juga berimplikasi itu. Jadi Indonesian Modern Art atau Modern Indonesian Art atau Modern Art in Indonesia. Ya. Jadi contohnya ini Modern Indonesian Art. Ya kenapa ini kok dijuduli Modern Indonesia Art? Ya, jadi seni rupa Indonesia modern. Ya. Kemudian juga di bukunya Helena Supanyart, misalkan ini disertasinya Helena, ini aslinya, masih dalam bahasa Belanda. Kemudian ini bahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan ke Indonesia. Ya, jadi cita-cita seni lukis Indonesia modern. Jadi Indonesia modern. Ya. Jadi Indonesia modern, karena memang dalam bahasa Belandanya itu moderne Indonesia Schilderkunst. Ya. Jadi seni lukis Indonesia modern. Apa bedanya? Coba Anda nanti renung-renungkan ya, apa ya bedanya ya. Ya. Jadi kenapa kok kita bingung ya? Kenapa kok kita bingung? Tidak yakin mana yang kita pilih yang seharusnya. Kalau seni rupa modern Indonesia itu implikasinya seperti apa? Kalau kita memilih seni rupa Indonesia modern, lalu implikasi teoritisnya seperti apa? Dan kalau kita memilih seni rupa modern di Indonesia, itu juga seperti apa implikasi teoritisnya. Jadi masing-masing ini ada implikasi teoritisnya. Ya. Nah ini tentu nanti akan saya jawab pada perkuliahan. Karena perkuliahan agak lebih detail, kalau ini kan enggak. Dari sini itu hanya menyulut Anda problem-problem. Makanya saya beri judul problematika seni rupa modern. Jadi Anda sendiri saya minta berpikir. Ya, jadi berpikir apa ini implikasi teoritisnya kalau kita nyebutnya seperti itu. Nah, juga saya temukan buku yang sebenarnya juga membahas tentang seni rupa sampai seni rupa modern ya di Indonesia. Itu judul bukunya itu Visual Art. Ini juga problematis juga ketika segala hal yang tadi ada art saja tanpa ada visual itu makin menegaskan dari seni visual. Ya karena seni rupa itu bersifat visual, maka ditegaskan seni visual. Apa bedanya kalau hanya disebut dengan art saja? Apakah art yang dimaksud di sini itu visual art? Apa art dalam pengertian luas? Ya seni dalam pengertian luas. Apa apa itu hanya menunjukkan visual saja, visual art saja? Ya. Jadi ini juga problem ketika kita dengan serta-merta visual art. Contoh misalkan jurusan seni rupa itu kemudian dengan serta-merta ditranslate ke dalam bahasa Inggris itu Department of Visual Art gitu ya. Jadi jurusan seni rupa. Ya. Kalau dulu enggak ada visualnya, jadi hanya Department of Art gitu ya. Jadi art di situ mengandung pengertian seni rupa. Ya itu sebenarnya juga butuh penjelasan yang cukup panjang ya, karena itu terkait dengan istilah-istilah dalam bahasa Inggris yang tidak serta-merta langsung bisa kita setarakan dengan pengertian dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi itu yang problem-problem teoritisnya itu seperti itu sebenarnya sampai hari ini. Karena apa? Karena lagi-lagi kita selalu menghubungkan kemodernan itu merujuknya Barat. Maka kita selalu terjebak oleh banyak hal yang sifatnya konseptual, teoritis itu tidak selesai sampai hari ini. Bahkan muncul keraguan-keraguan seperti ini. Nah, termasuk problem tentang apa itu Indonesia. Ya kan orang-orang Aceh, orang Maluku, orang Papua, orang mana lagi, orang di kepulauan-kepulauan di Indonesia yang kecil-kecil itu, ya apakah itu masuk di sini? Ya, apakah masuk di sini? Coba Anda lihat di disertasinya Helena itu ya, cita-cita seni lukis Indonesia modern. Itu yang diceritakan yang di Jawa semua. Ya, itu pun hanya memilih pada kota-kota utama. Ya, Jogja, Bandung, Jakarta itu udah. Yang lain-lain hampir tidak ada disebut di situ. Ya. Dan dia menggunakan
apa itu terminologi atau konsep Indonesia. Nah, bukan cita-cita seni lukis di Jogja, di Bandung, Jakarta, bukan begitu, tetapi Indonesia. Ini seolah-olah mereduksi persoalan tadi ya, persoalan yang sudah saya jelaskan di atas, bahwa menyebut Indonesia itu dengan serta-merta kemudian direduksi menjadi sederhana sekali yang terkait dengan kasus beberapa kota. Ya padahal konsep Indonesia tadi seperti yang sudah saya katakan adalah menunjukkan unity and diversity itu. Nah, jadi memang ini problem historisitas ya. Jadi tentang itu. Lalu kemudian apa itu modern yang sudah saya ceritakan tadi juga. Nah, kalau ketika kita modern, lagi-lagi kita selalu rujukannya ya ke barat. Nah, karena itu nanti memunculkan cara pandang historiografi seni rupa Indonesia itu ada yang melihat dari kacamata orang Indonesia, Indonesia sentris, dan ada yang melihat dari luar. Ya, jadi sejarah bisa dipandang dari dua arah atau multi arah ya. Jadi ketika kita memandang sejarah itu hanya satu arah, maka kita tidak mendapatkan pemahaman sejarah secara complicated. Ya. Jadi sejarah bisa dipandang dari bermacam-macam segi ya, karena itu mendapatkan dimensi-dimensi historis yang lebih kaya di sana. Ya. Oke, ini yang seringkali juga saya tunjukkan bahwa dalam kesenirupaan Indonesia kita tidak lepas dari ini ya, karena kalau kita paham tentang Indonesia dasarnya adalah discontinuity dari kenusantaraan. Ya, jadi kontinuitasnya itu sudah ada di Nusantara ya, kontinuitas mulai dari primitif sampai zaman apa itu sebelum kedatangan Barat ya, itu kontinuitas ya, jadi kesinambungan ya. Tapi kemudian ada discontinuity, jadi ada titik henti, titik entak, titik di mana ada semacam hentakan yang luar biasa yang diakibatkan oleh faktor eksternal yang sangat dominan. Ya. Dan ini lagi-lagi karena ini yang nulis orang Barat ya, yang satu Denis Lombard orang Prancis, yang satu orang Amerika Claire Holt ya. Ya bisa dimaklumi bahwa diskontinuitas itu faktornya Barat. Makanya Denis Lombard itu membahas bukunya di jilid 1 itu batas-batas pembaratan. Nah, jadi Anda harus membaca buku ini agar paham bahwa perspektif orang luar, ya artinya orang peneliti asing, Denis Lombard, Claire Holt itu adalah sekalipun dia seorang Indonesianis, tapi dia orang luar. Karena itu cara pandangnya ya cara pandang mereka gitu ya. Jadi cara pandang bukan cara pandang emik, tetapi cara pandang etik berdasarkan apa yang dikonstruksikan oleh penulis itu. Karena penulisnya dari luar, maka memahaminya itu bahwa faktor kemodernan itu mesti dari barat sentuhannya. Ya. Nah, ini silakan Anda nikmati dua buku ini, ini 3 jilid ya, buku ini 3 jilid. Buku ini terjemahannya itu jadi cukup tebal, tetapi walaupun buku aslinya itu tidak terlalu tebal sebenarnya. Judulnya aslinya itu Seni di Indonesia. Nah, Claire Holt menggunakan kata seni di Indonesia, art in Indonesia, _2, ya continuities and change. Jadi kesinambungan dan perubahan di situ. Nah, padahal yang disebut dengan discontinuity itu adalah simbol-simbol peradaban, simbol-simbol kebudayaan. Jadi ketika kita dulu berinteraksi dengan peradaban Hindu, peradaban Buddha, ya ada discontinuity, ada simpulnya di situ. Kemudian Islam datang juga ada simpulnya. Ya. Barat datang juga ada simpulnya. Jadi simpul itu tidak hanya ketika kita berinteraksi dengan Barat, tetapi pada masa sebelum Barat datang itu sudah terjadi discontinuity. Ya, apalagi kalau kemudian ini dikaitkan dengan ilmu modern, bahwa yang bisa membuat discontinuity dari arus utama sejarah itu adalah ilmu pengetahuan modern. Dan ilmu pengetahuan modern dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan yang berasal dari Barat tadi. Ya, jadi kompleks kan? Kompleks, masalahnya itu jadi sangat kompleks di situ. Oke, jadi itu prinsip kontinuitas dan diskontinuitas harus dipahami secara lebih ini ya, lebih luas ya. Jadi bukan soal
antara Barat dan kita, ya. Tapi ternyata ada banyak yang bisa kita pertimbangkan di sana. Nah, struktur historis seni rupa modern di Indonesia akhirnya itu ya memang mau tidak mau dipandang dengan cara dua, yaitu perspektif kolonialisme dan perspektif pasca kolonialisme. Artinya cara pandang kita. Ya contoh misalkan satu peristiwa penangkapan di Ponorogo yang selalu juga saya jadikan contoh dalam kuliah. Ya, yang satu dilukis orang Barat, ya Peeneman namanya. Ya, Anda lihat, pertama benderanya kelihatan di depan mata ini, bendera Belanda. Lalu sikap Diponegoro membelakangi Residen Magelang. Ya. Nah, itu kemudian sambil menudung, sambil berkacak pinggang di situ. Ini kan berkacak pinggang, malang kerik ini istilahnya. Ya dengan sikap yang jumawa, ya merasa menang, ya Diponegoro menyerah. Jadi ini judulnya penyerahan Pangeran Diponegoro, penyerahan Diponegoro. Jadi Diponegoro itu menyerah pada residen ini, seorang residen. Nah, sebaliknya Raden Saleh di sini, ini lukisan Raden Saleh, yang melihat dengan perspektif yang berbeda. Ya, karena dia orang Indonesia, maka pertama bendera tidak ada sudah. Ya kan? Benderanya tidak ada. Lalu secara dramatik orang-orang pengikut Diponegoro itu dilukis di sekitar ini, ya, lebih menonjol, lebih kelihatan detailnya, ya. Kemudian yang menjadi center itu adalah peristiwa ini, Diponegoro dengan menatap wajahnya si Residen Magelang ini, ya, seakan-akan dia tidak terima bahwa dia dijebak, dan karena itu ini tafsir sejarah dari Raden Saleh itu diberi judul penangkapan Pangeran Diponegoro. Jadi Diponegoro itu ditangkap di sini. Kalau ini penyerahan. Kalau penyerahan berarti Diponegoro dengan sadar datang terus menyerah gitu loh. Nah, kalau ini ditangkap artinya dia dijebak. Ya, awalnya diundang untuk negosiasi, ya karena memang perang Diponegoro itu kan perang lama, menghabiskan banyak dana dan bahkan Belanda sampai hampir bangkrut waktu itu. Ya, sehingga lalu sulit dikalahkan, lalu apa? Dijebak aja. Akhirnya diundang. Ya, diundang ke Magelang, ya ternyata tidak sesuai dengan undangannya, malah justru terus ditangkap lalu dibuang di luar Jawa, ya di Sulawesi. Nah, ini cara memandang sejarah yang kemudian menghasilkan bentuk seni rupa, ya, yang berbeda. Ya, jadi ketika melihat satu peristiwa, ketika dipahami secara kolonialisme, maka yang terjajah itu selalu kalah, yang menjajah selalu menang. Nah, di sini. Nah, kalau di sini kan ya sekalipun memang kalah, ya, tetapi ada perlawanan di sini, ada perlawanan di situ. Ada kesan, ada perlawanan, ada marah, ada menantang dan seterusnya di sini. Ada perlawanan di sini. Jadi tidak menyerah. Kalau ini kan menyerah. Semua ini nangis, ya, terus menyerah, ini depro itu sudah. Ya. Dan ini pasukan Belanda sudah siap di sini, ya. Ini banyak panahnya, banyak tombaknya sudah kelihatan di belakang. Ya. Ini jadi ini struktur seni rupa modern itu lalu kita lihat dari sudut mana sekarang. Kalau dulu kita diarahkan ke sini, ya sejarah seni rupa Indonesia itu diarahkan pada paham-paham kolonialisme ketika menuliskan sejarah seni modern di luar Barat. Ya sekarang kita harus melihat sebaliknya. Ya dalam postkolonialisme itu kita hanya lihat dampak saja, dampak. Ya dampak. Ya, memang ada dampak yang memang harus diakui, beberapa memang baik ya. Dampaknya itu tidak semuanya jelek memang. Bukan hitam putih gitu ya. Jadi ada hal-hal yang baik, termasuk ilmu pengetahuan itu baik. Ya. Nah, ini yang harus kita kembangkan, nalar-nalar sejarah seperti ini. Oke, saya percepat. Ini karena masih banyak. Yang berikutnya, problem historiografi seni rupa modern Indonesia itu saya catat ada 4 hal. Ya, ini memang butuh penjelasan yang cukup lama kalau ini.
Ya, tapi oke lah. Jadi yang pertama tadi sudah saya jelaskan di awal, problem pertama problem kemodernan, ya. Ada persoalan polemik kebudayaan karena masih bingung, masih ragu-ragu tentang menjadi modern itu seperti apa. Itu oke, biasa itu sudah di mana-mana terjadi, tidak hanya di Indonesia, ya. Jadi, apalagi ada penjajah datang, sehingga problem kemodernan itu antara mempertimbangkan kebudayaan orang-orang yang menjajah dan kebudayaan kita sendiri. Karena yang menjajah dianggap sebagai pusat kemajuan di situ. Nah, itu selalu ada ketegangan di sana. Ya. Yang berikutnya adalah problem kenusantaraan. Apakah keindonesiaan itu kelanjutan dari kenusantaraan? Apakah Indonesia itu adalah discontinuity dari kenusantaraan? Sementara ahli ada yang berpandangan berbeda-beda di sini ya. Jadi ada yang ngotot bahwa Indonesia itu terputus dari Nusantara. Ya, apalagi Indonesia modern itu terputus. Ya, ini yang saya tidak setuju. Saya menyetujui bahwa tidak ada Indonesia kalau tidak didasarkan pada kenusantaraan. Jadi Indonesia itu ada karena ada Nusantara. Jadi eh, bukan hanya soal perubahan nama, tetapi kebudayaan, nilai-nilai, ya mitos-mitos yang dikembangkan itu semua berasal dari peradaban Nusantara yang kemudian dilanjutkan di era modern. Kalau itu bisa disebut modern. Ya. Padahal di Nusantara sendiri itu kan kalau kita tadi memahami modern itu tidak harus dari Barat ya, kan sudah terjadi modern. Kemodernan sudah terjadi sejak ada pengaruh dari Hindu, dari Buddha, dari Konghucu, dari macam-macam itu sudah ada kemodernan. Karena kemodernan prinsipnya itu open mind itu. Ya, ketika pikiran kita buka, ya pengaruh dari manapun datang, kemudian kita bisa berdialog setara, lalu melahirkan satu pemahaman baru, ekspresi baru, cara-cara baru yang kita anggap baru. Nah, itu yang disebut dengan modern. Jadi artinya tidak harus Barat. Ya, karena itu kenusantaraan pun juga ada nilai-nilai kemodernan kalau kita melihat kata modern itu kita perluas maknanya. Lain lagi kalau modern itu terus kita persempit maknanya. Ya kalau dipersempit maknanya ya ketemunya dengan Barat aja terus-terusan itu. Nah, silahkan Anda berpikir yang mana. Ya. Yang berikutnya, problem historiografi adalah problem kontinuitas dan diskontinuitas tadi. Ya. Jadi saya singgung bahwa ini juga ada yang tidak percaya adanya continuity itu. Apakah itu sebuah continuity? Ya. Kalau tidak ada continuity, Barat sendiri ada kontinuitas sejak Yunani. Ya. Sejak Yunani, terus masuk Romawi, setelah itu abad pertengahan, lalu Renaissance, ya, setelah itu abad pencerahan, ya, sampai ke revolusi industri. Itu kan continuity. Jadi orang Barat modern itu tidak bisa langsung ujuk-ujuk ada gitu, tanpa didasarkan pada pengalaman-pengalaman pemikiran yang jauh sebelumnya sudah terbangun sejak era Yunani. Ya, itu berarti ada kontinuitas. Jadi kontinuitas itu kelaziman, keniscayaan dalam sejarah. Nah, kalau diskontinuitas itu adalah adanya tegangan-tegangan yang menghasilkan sesuatu yang dianggap bernilai baru di situ. Ya. Berikutnya adalah problem ideologi seni dan bentuk estetik. Nah, di sini juga kita nanti akan terasa kalau kita nanti membahas karya ya pada sesi berikutnya, pada nanti sesi yang ke 10, 11 kalau tidak salah itu, kita membahas ini. Jadi lebih ke karya, kita ingin menguji apakah seni rupa modern yang dikatakan modern, karya-karya seniman-seniman yang masuk di dalam catatan sejarah itu, ya memperlihatkan pengaruh Barat yang sangat kuat di situ. Kita cek nanti. Ya. Apa saja yang bernilai Barat di situ kita cek. Katakanlah kanvas, apakah iya Barat. Terus lalu membuat ini spanram, apakah iya itu Barat. Kita cek. Lalu cat, lalu teknik melukis dan macam-macam sampai kepada gaya lukisan, realisme, apa macam-macam kita cek. Ya, kita cek semua.
nanti kadarnya dalam sebuah lukisan atau patung nanti, ya kira-kira seimbang apa enggak, atau tetap didominasi oleh Barat itu di dalam karya-karya mereka itu. Ya. Jadi kita akan uji nanti di dalam ketika menganalisis karya ya seni, mulai dari Raden Saleh, lalu nanti di era Moi Indi sampai Persagi. Ya saya ambil beberapa contoh aja yang kemudian nanti akan kita analisis berdasarkan asumsi kita bahwa seni rupa modern itu Barat. Ya, itu kita cek nanti dalam karya. Ya, di situ. Jadi ini nanti menarik juga ya karena lebih membahas tentang hal-hal yang sifatnya langsung konkret ya. Kalau tadi kan semuanya konseptual. Saya pernah mengajukan sebuah pendapat ya, konstruksi historiografi atau saya sebut dengan paradigma sejarah berdasarkan kesadaran sejarah ya, kesadaran sejarah yang sebenarnya saya terpengaruh pemikirannya Hegel ya. Ya, jadi seorang pemikir dari Jerman, filsuf Hegel itu. Saya memetakan ada 5 kesadaran. Kalau kita belajar sejarah seni rupa modern Indonesia itu ada 5 kesadaran. Ya, jadi nanti itu juga kita cek di karya. Yang pertama adanya kesadaran mitologis atau metafisik. Jadi banyak seniman yang kembali lagi memperoleh fokus tematiknya itu, persoalannya itu justru ketika dia balik lagi kepada akar tradisi. Padahal yang sifatnya mitologis. Gambar cerita wayang, narasi-narasi tentang wayang di balik itu, misalkan Basuki Abdullah sebagai seorang seniman modern yang pernah dididik di Barat, yang pernah kuliah di Barat, ya sekolah seni lukis di Belanda, ya tetapi balik ke Indonesia, ya melukis Nyai Roro Kidul, ya lalu Dewi Sri, ya Sugriwo Subrali, perang Sugriwo dan Subali, ya lalu apa itu Rahwana menculik Dewi Sinta, itu kan kesadaran mitologis yang sifatnya tentu lebih metafisik di situ. Jadi narasi-narasi mitologis dan metafisik itu juga menjadi kesadaran baru di dalam olah cipta dari seni rupa di awal-awal abad 20 di situ. Yang menarik justru ketika manusia-manusia yang melukis itu bersinggungan dengan ilmu pengetahuan modern di Barat. Tetapi pandangannya terhadap satu tema, satu persoalan itu tetap masuk kepada hal yang sifatnya mitologis, yang khas Nusantara. Yang kedua, ada kesadaran kebangsaan atau keindonesiaan, itu problem-problem kebangsaan yang waktu itu sedang banyak dibicarakan di polemik kebudayaan. Ya, maka kemudian ini yang kemudian banyak mewarnai seni rupa di setelah zaman Moi India ya. Bahkan ada seorang sejarawan namanya Ong Ho Kham ya, itu mengatakan sekalipun Moi Indi itu melukis pemandangan alam ya, terutama pelukis-pelukis nasional, pelukis-pelukis Indonesia, Wakiti, ya Basuki Abdullah, Abdullah Suryo Subroto, ayahnya, ya yang melukis tentang keindahan alam Indonesia, kemolekan alam Indonesia, ya itu karena dilecut oleh cinta tanah air katanya dia. Ya, jadi dia bukan sekedar romantis terhadap alam Indonesia yang memang cantik, tetapi dia ada kesadaran cinta tanah air. Ya. Jadi itu juga bentuk dari keindonesiaan, bentuk dari rasa kebangsaan. Ya, menurut tafsirnya sejarawan Ong Ho Kham. Ya, sekarang sudah almarhum, sudah meninggal lama. Yang berikutnya adalah kesadaran ideologi atau kesadaran politik, dan ini kesempatan ini diambil oleh nanti orang setelah Persagi ya. Jadi kalau Persagi lebih kepada mengarah kepada kesadaran keindonesiaan, kebangsaan, karena memang situasinya seperti itu saat itu. Nah, kemudian ideologi itu nanti ada pertarungan-pertarungan ideologi di tahun 50-an sampai 60-an itu sangat mengeras sekali ya. Ya, pertarungan memperoleh apa itu aspirasi politik ya yang kemudian mempengaruhi cara berkesenian ya. Itu
nanti ada namanya Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat di bawah PKI dan seterusnya ya. Nanti ada Manikebu, Manifesto Kebudayaan ya, yang saling bertentangan dan nanti dalam perdebatan ideologi itu seru sekali dan melahirkan satu sikap berkesenian yang sangat berbeda. Ya. Terus yang berikutnya itu kesadaran ilmu, ya, dan kesadaran ilmu itu kesadaran modernitas yang dibentuk oleh pengetahuan Barat yang datang berupa buku tadi ya, yang membentuk suatu disiplin, ya, dan itu makin mengemuka, makin menguat, ya, kesadaran keilmuan itu, ya, ketika di Bandung dibangun Akademi Seni Rupa yang kemudian menjadi FSRI Fakultas Seni Rupa Desain ITB itu, ya. Karena waktu itu yang mengajar itu ya gabungan ya dari orang-orang Belanda sendiri ya, yang mengajarkan perspektif, mengajarkan anatomi, mengajarkan sejarah seni rupa Barat. Jadi yang diajarkan itu sejarah seni rupa Barat di waktu itu. Ya. Filsafat juga filsafat Barat. Ya, di era Akademi di Bandung itu didirikan ya sebagai persemaian transformasi Barat masuk ke kita dan dilembagakan melalui lembaga pendidikan. Akibatnya apa? Akibatnya sampai hari ini kita merasa dalam tanda kutip ya berhutang budi pada pengetahuan modern Barat itu yang kita sulit lepas dari situ. Ya sampai hari ini. Ya. Yang berikutnya adalah kesadaran global. Ya, nah kesadaran global hari ini abad 21. Kesadaran modern itu mulai ada kalau kita tetap berasumsi dengan Barat tadi, berarti ini mulai ada awal abad 20. Ya, jadi ini semua awal abad 20 dan abad 21, 21-nya di sini. Ya. Kesadaran global. Jadi kesadaran sekarang ini ya, akhirnya membentuk bukan sekedar monodisiplin tetapi sudah transdisiplin. Artinya kita ini bisa berinteraksi dengan siapapun, dengan berbagai media, dengan berbagai bahasa ya, dengan siapapun ya, untuk berinteraksi, berkolaborasi ya, membangun satu pemahaman baru pada dunia seni ini. Ya, sekalipun itu nanti sifatnya lebih ke komodifikasi ya. Jadi kesadaran global itu memang motif-motif kapitalisasi seni itu sangat kuat sekali. Bahkan era hari ini tuh orang sulit untuk lepas dari kata-kata market, pasar. Ya nilai-nilai di market itu lebih kuat sekarang ya dibanding dengan nilai-nilai yang waktu itu diperdebatkan melalui kritik seni yang berbasis pada teori. Ya di kesadaran global itu hal seperti itu sekarang menjadi sangat cair. Jadi dianggap bahwa seni itu ya harus memiliki economic values, nilai-nilai ekonomi. Kalau seni tidak memiliki economic values, tidak sekedar hanya bukan hanya simbolik values saja, nilai-nilai simbolik. Kalau hanya nilai-nilai simbolik untuk apa? Ya. Dalam kesadaran global itu tidak dianggap ya. Jadi ya dalam kesadaran global itu apabila seni itu bisa dijadikan komodifikasi dan karena itu nilainya ya nilai-nilai market. Ya, economic values di situ. Nah, ini juga nanti di era di seni rupa kontemporer, terutama nanti di akhir ya itu saya menjelaskan tentang art market, saya menggunakan ini ya. Ini nanti akan mendapatkan penjelasan detail pada sesi-sesi selanjutnya. Dan ini yang saya anggap sebagai paradigma kita memahami sejarah seni Indonesia, terutama dari awal abad 20 sampai hari ini. Jadi menggunakan 5 kesadaran ini. Jadi kesadaran mitologis, kesadaran kebangsaan, kesadaran ideologi, kesadaran ilmu modern, dan kesadaran global. Nah, yang berikutnya kita melihat fakta-fakta dalam sejarah kita, ya kembali ke tadi ya Raden Saleh misalkan, karena dia memperoleh pendidikan langsung dari Barat, ya, kemudian dia mau tidak mau bertransformasi ya. Sekali dia orang Ningrat Jawa, kemudian dididik secara Barat, ya mau ada dua dunia di dalam diri Raden Saleh ini. Ya dalam pikirannya itu ada dua dunia, ya Western and Eastern. Jadi Barat dan Timur, ya mau tidak mau di situ terjadi di situ. Ya itu
juga kelihatan pada desain rumahnya kan. Desain rumahnya itu Eastern dan Western itu ada bersama-sama di situ. Gaya hidup, lukisannya, ya dan seterusnya itu sangat lekat dengan citra Raden Saleh sebagai seorang seniman elit itu waktu itu. Ya. Nah, hal yang sifatnya diskursif ya, wacana diskursif bisa dilacak dari banyak publikasi sebenarnya. Jadi saya pun juga menelusuri dari dokumen-dokumen yang baru, termasuk dokumen-dokumen lama melalui majalah-majalah lama seperti ini yang terbit tahun 30-an, bahkan ada yang awal 20-an yang saya baca dan kemudian akhirnya juga dikumpulkan oleh teman-teman ya, misalkan ini Seni Rupa Indonesia dalam Kritik dan Esai itu kumpulan dari tulisan dari serpian-serpian yang pernah diterbitkan di Zenit, di majalah Indonesia, di Budaya dan seterusnya. Ya itu sangat membantu sekali buku ini ya. Untuk melacak pikiran-pikiran yang lalu ya, bagaimana kemodernan itu dibicarakan. Termasuk di majalah-majalah lama ya, di majalah-majalah lama ya, Koran Kebudayaan Timur, Koran Asia Raya, Suara Asia. Nah kalau sekarang diwakili kayak Kompas, lalu Jawa Pos dan seterusnya yang masih beberapa setiap minggu paling tidak itu menampilkan berita-berita seni ya, artikel opini seni itu masih sering muncul ya. Nah kalau dulu majalah-majalah itu juga banyak memuat perdebatan atau opini polemik dari para pemikir ya. Makanya data-data lama itu bisa kita baca ulang ya untuk merekonstruksi pikiran-pikiran tegangan-tegangan keindonesiaan ya tentang kemodernan itu. Ya kita juga bisa menelusuri pikiran-pikiran modern di era Persagi ya melalui misalkan mengumpulkan foto-foto. Dari foto itu sebenarnya kita sudah bisa melihat misalkan bagaimana pelukis itu ternyata juga tidak berpenampilan kumuh ya. Jadi mereka juga pakai jas, pakai sepatu, ya kan. Ini kan bertolak belakang dengan asumsi kita bahwa pelukis itu selalu berpenampilan lusuh gitu. Ternyata di Persagi itu para pelukisnya elit, ya penampilannya formal seperti ini. Ya kemudian juga sering mengadakan pertemuan, meeting, ya. Ya kemudian juga waktu itu pameran di tempat yang sangat terhormat saat itu yang diakui pada zaman Belanda di Batavia ya, ada Batavia Kunstskring, lingkaran seni Batavia ya, ya yang bisa memamerkan karya-karya berupa Indonesia saat itu. Dan pikiran-pikiran dari tokohnya namanya Sujoyono ini, Sujoyono, Sujoyono itu diabadikan di dalam buku yang ini, yang Seni Lukis, Kesenian dan Seniman. Ini buku yang menceritakan, yang memuat ya, yang memuat pikiran-pikiran S. Sujoyono. Yang berikutnya contoh ya kalau kita meneliti naskah-naskah lama kita akan mendapatkan pikiran-pikiran Bernas saat itu. Sebenarnya ini mengasihkan ya. Ini saya tunjukkan halaman Seni Lukis Indonesia Baru yang ditulis oleh Suromo, ya tokoh Persagi yang kita kalau tidak meneliti naskah-naskah lama dianggap Persagi itu yang bisa nulis cuma Sujoyono. Padahal anggota yang lain juga bisa nulis bagus. Ada Suromo, ada Agus Jaya, ya itu tulisannya juga sangat tajam ya. Bukan hanya Sujoyono. Memang Sujoyono yang paling mengemuka karena memang orangnya sangat ekspresif kalau nulis ya dan tajam ya dan gaya bicaranya juga oke karena memang juga pernah menjadi ikut di dalam berbagai pergerakan ya. Dan itu yang kemudian Sujoyono menjadi sangat terkenal di Persagi itu. Dia menjadi sekretarisnya padahal ya. Oke, yang berikutnya ini naskah lain lagi ya. Jadi ini yang cerita tentang Raden Saleh, buku-buku tentang Raden Saleh yang pernah ditulis dalam bahasa Indonesia dan ini dalam bahasa Inggris. Yang ini ini bukunya gede. Kemudian ini penelitian dari Ucok tentang Sujoyono ya tentang terkait dengan karya-karya drawingnya ya. Kemudian ini salah satu kumpulan majalah Indonesia ya yang pada saat itu sedang membahas seni lukis Indonesia baru. Ya, kata-kata baru itu kan menarik ya.
Apakah yang dimaksud baru itu di situ yang dimaksud modern? Ya. Apakah mau menggunakan kata modern itu takut ada konotasi Western? Itu. Jadi kalau baru itu bisa jadi tidak berkorelasi dengan Western. Ya. Nah, apakah sebaliknya memang? Ya, jadi baru itu proses dari apa? Apakah ini perolehan dari interaksinya dari Barat atau seperti apa? Ya, apakah memang kata-kata seni rupa modern saat itu memang belum mungkin apa ya dilekatkan pada persoalan-persoalan yang mengemuka saat itu? Ya. Jadi ini problem. Jadi dari istilah saja mereka juga tidak menggunakan waktu itu kata-kata modern. Ya. Nah ini yang harus kita uji ya di dalam pemikiran yang lebih dalam lagi dalam riset itu. Tentu harus ada penelitian di situ. Ini buku-buku yang terkait dengan pertarungan politik tadi ya, antara Lekra, Manikebu, lalu ada Les Bumi di situ, ya, yang melahirkan banyak pemikiran-pemikiran yang ditulis oleh aktor-aktor yang bergerak saat itu. Dari kubu Lekra itu ada Jubar Ayub, ada apa itu ini ada penulis yang sangat Basuki Rosobowo ya, jadi itu juga sangat tajam tulisannya yang terkait dengan seni yang berafiliasi dengan politik ya, dan seterusnya. Jadi ini buku-buku menarik yang bisa dilacak ya untuk memahami dinamika kesadaran politik tadi yang saya katakan. Jadi kesadaran politik itu bisa dipahami melalui buku-buku ini. Nah ini yang saya katakan tadi bahwa transformasi modernitas itu oleh Barat disemai melalui dunia pendidikan. Ya. Dan sampai hari ini, misalkan kita mengatakan ada seni rupa tinggi, seni rupa rendah, fine art, applied art, seni murni, seni terapan, itu semua konsepnya Barat. Ya, tapi kita dengan serta-merta itu kita pakai saja. Bahwa itu konsep yang terjadi di sana untuk membingkai praktek secara sosiologis seni rupa pada di Barat itu, kemudian dianggap itu karena tadi ada paham bahwa ada nilai-nilai tunggal, kebenaran tunggal tadi, sehingga ketika dipakai di Indonesia itu dianggap sama. Ya, bahwa di Indonesia juga ada fine art dan applied art. Coba diuji di seni Indonesia itu. Apakah ada dikotomi semacam itu yang sangat dikotomis seperti itu? Ada seni tinggi, ada seni rendah, ada high art, ada low art, ada fine art, ada applied art. Apa ada dikotomi semacam itu? Nah, itu yang harus dipikirkan. Jadi karena ini sudah masuk kepada lembaga pendidikan dan itu diajarkan melalui kurikulum, ya dianggap itu sebuah kebenaran yang harus diikuti. Nah, ketika untuk memahami apa yang terjadi di Indonesia, terjadi teoritis ya, jadi terjadi kesalahpahaman di sana. Nah, sampai hari ini masih kuat sekali itu, masih mencekam sekali, bahkan para dosen pun juga masih menganggap seperti itu ya. Jadi harus terus dikaji, itu tidak bisa itu terus-terusan seperti itu. Nah, ini ada satu hasil penulisan dan penelitian ya. Yang pertama ditulis oleh Agus Burhan ini buku cetakan baru yang ini, yang hitam ini. Ini awalnya seperti ini. Ini dari skripsinya dia, tesis. Jadi tesis S2-nya dia, perkembangan seni lukis Moi Indi sampai Persagi di Batavia 1900 sampai 1942, ya selama 42 tahun. Kemudian dicetak ulang bukunya seperti ini, yang hitam itu. Kemudian ada buku yang pernah ditulis oleh James Supangkat, judulnya Indonesian Modern Art. Lah ini, James Supangkat menggunakan istilah Indonesian Modern Art, bukan Modern Indonesian Art. Ya. Nah tentu ada alasannya. James Supangkat menulis Indonesian Modern Art itu. Jadi seni rupa modern Indonesia. Ya, jadi ada seni rupa modern di sini. Ya, Indonesia. Ya, seni rupa modern Indonesia. Ya. Dan kenapa James tidak menggunakan modern art in Indonesia, tapi dengan yakinnya menggunakan Indonesian Modern Art. Ya, itu Anda baca di dalam bukunya. Ini dalam bahasa Inggris bukunya. Ya, and beyond. Jadi dan setelahnya. Ya. Nah, kemudian buku yang lain, ya ini hasil
penelitiannya Pak Agus Burhan juga, sekarang jadi Rektor ISI Jogja. Ini disertasinya dia, ya, seni lukis Moi Indi sampai gerakan seni rupa baru Indonesia. Oh, ini bentangannya luas. Kalau tesisnya S2 hanya sampai Persagi, Moi Indi sampai Persagi, ya 42 tahun. Ini sampai ya 79 tahun, ya sampai ada ini tentu ada terpengaruh teorinya Clairhaut, ya, continuities dan change, ya, kontinuitas dan perubahan. Nah, ini memang tesis sejarah selalu seringkali begitu, ya, seringkali ada analisis continuity dan change di situ. Ini masih dalam bentuk disertasi, belum dibukukan, konon kabarnya sudah ada upaya untuk menerbitkan, ya. Ya, saya sudah punya, ya, punya disertasinya, bukan punya buku, yang nanti kita tunggu aja. Ya, jadi saya kira ini satu upaya untuk merekonstruksi perkembangan seni rupa modern itu, ya, yang kemudian ditulis dalam penelitian tesis S2 dan disertasi S3. Nah, apakah ini disebut historiografi? Ya, kalau historiografi maka paradigmanya melalui apa tadi? Ya. Lalu menggunakan maksudnya perspektif atau paradigmanya apa? Ya, ini yang perlu dipertanyakan, kan, perlu diperdebatkan. Ya. Jadi paradigmanya apa? Apakah tetap westernized, ya, pembaratan yang menggunakan polanya Lombard tadi, atau tidak? Ya, itu. Yang berikutnya ini buku yang sekarang, ya, dan ini buku kelanjutan Helena Supanjar tadi, ya, yang dilanjutkan lagi, sambungan dari buku disertasinya, lalu dia menulis buku yang lain lagi, disambung 1930 sampai 2015. Jadi Artists and Their Inspiration. Jadi ini lebih mengupas tentang bagaimana seniman itu melahirkan karya di situ. Jadi lebih masuk kepada hal yang sifatnya estetik di situ. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah buku ini, yang kiri ini ditulis oleh dosen di Singapura, NUS, ya, National University Singapore. Ya, judulnya Contemporary Indonesian Art. Ya, kita menggunakan tulisan Contemporary Indonesian Art, seni rupa Indonesia kontemporer. Ya. Artis, art space, and collectors. Jadi seniman-seniman, ruang-ruang seni. Ruang-ruang seni itu tidak hanya galeri, ya, macam bentuknya, and collectors, dan pembutuh lukisan atau kolektor. Nah, ini juga menarik dikaji karena di sini membahas tentang dunia kontemporer yang nanti akan saya bahas khusus sendiri, ya, dan nanti akan saya tunjukkan pustaka-pustaka yang mendukung tentang contemporary Indonesian art itu seperti apa.